Seorang tentara sudah meninggal selama 7 jam, 15 menit. Namun, alih-alih melakukan pemakaman, Dr. Neo justru berusaha menghidupkannya kembali dalam 10 menit karena tentara itu menyimpan rahasia besar yang tidak boleh hilang. Asistennya memasangkan mesin pengambil memori di kepala sang tentara. Kelopak matanya diangkat, lalu jarum ditusukkan ke mata. Seketika semua kenangan tentara itu mengalir seperti data ke dalam hard disk mesin yang berkilau. Neo lalu memindahkan memori tersebut ke dalam otak sebuah manusia buatan seorang klon robotik. Tak lama, hal yang mustahil pun berhasil dilakukan. Begitu klon diaktifkan, tentara itu seolah hidup kembali. Namun, yang terjadi setelahnya membuat semua orang terkejut. Otak manusia ternyata tidak cocok dengan tubuh mesin. Klon itu mendadak kehilangan kendali, bahkan mulai merobek wajahnya sendiri. Situasi menjadi kacau. Neo segera memutus aliran listrik. Percobaan gagal, kerugian bernilai miliaran, dan pemilik perusahaan akhirnya memutuskan menghentikan proyek tersebut. Neo yang kecewa pulang, mencoba menenangkan diri bersama keluarga. Ia mengajak istri dan ketiga anaknya berlibur. Namun, di perjalanan, sebuah truk besar muncul dari depan. Neo membanting setir, mobil menabrak, dan kayu besar menembus tubuh istrinya. Mobil pun tergelincir ke dalam danau. Saat sadar, Neo mendapati kenyataan pahit. Hanya dia yang selamat, sementara istri dan ketiga anaknya tewas. Seorang biasa mungkin akan hancur, tapi Neo mengambil keputusan gila. Ia memanggil sahabatnya, Ed. Begitu melihat mesin dan jasad keluarga Neo, Ed langsung paham. Neo ingin mengkloning mereka. Ed berusaha memperingatkan, ini berbahaya. Klon memang bisa diciptakan, tapi otaknya tetap kosong seperti bayi. Dan ingatan hanya bisa masuk jika proses implan berhasil. Sementara selama ini, semua uji coba selalu gagal, namun Neo keras kepala. Ed akhirnya terpaksa membantu. Masalah lain muncul. Mesin hanya mampu menampung 3 klon, sementara keluarganya ada 4 orang. Dengan hati hancur, Neo mengorbankan anak bungsunya. Selama 17 hari, ia bekerja non-stop di laboratorium. Saat anaknya dinyatakan hilang dari sekolah, guru datang mencari. Neo berbohong bahwa anaknya sedang dirawat di rumah sakit. Ia bahkan menggunakan ponsel dan media sosial untuk berpura-pura sebagai keluarganya agar tak dicurigai. Akhirnya, tibalah hari terakhir. Klon berhasil tercipta, tapi proses memasukkan ingatan selalu gagal. Jika tak segera dikeluarkan, tubuh klon akan menua dengan cepat dan mati. Neo nekat mengeluarkan mereka. Begitu pintu terbuka, berdirilah tubuh manusia seutuhnya meski dengan otak kosong. Ia lalu membius mereka. Ed tak percaya. Ternyata kali ini percobaan berhasil. Istri, anak laki-laki, dan anak perempuannya hidup kembali. Kini tinggal tantangan terakhir, menanamkan ingatan. Neo takut mereka akan gila seperti percobaan sebelumnya. Namun, begitu ia menggenggam tangan istrinya, mesin menunjukkan sinyal keberhasilan. Ia sadar, kegagalan terdahulu terjadi karena otak manusia dimasukkan ke tubuh mesin. Tapi sekarang, klon memiliki tubuh organik asli, sehingga proses bisa berjalan sempurna. Ingatan berhasil ditanamkan. Istrinya bahkan langsung memanggil nama Neo saat terbangun. Keesokan harinya, mereka sarapan bersama seperti keluarga normal. Seolah kecelakaan maut itu tidak pernah terjadi. Namun, perlahan muncul kejanggalan. Saat berlari, istrinya merasakan sakit perut. Malamnya, anak perempuannya mengalami mimpi buruk. Diam-diam, Neo menghapus ingatan mereka tentang kecelakaan mobil. Tapi istrinya sadar dan akhirnya tahu bahwa dirinya hanyalah klon. Meski terkejut, ia tetap memaafkan Neo karena tahu betapa besar beban yang ditanggung suami.